Halo guys, balik lagi di channel gue yang di GV. Kali ini kita akan menjelaskan secara detail tentang reksadana saham ya. Mana yang lebih menguntungkan buat kita investasikan, oke? Tentunya di aplikasi peluang. Pastinya di sini kita tinggal buka aja. Jadi di aplikasi peluang itu udah gue jelasin ya. Bukan hanya ada kripto tapi juga ada reksadana, emas dan lain-lain. Tapi untuk kali ini kita jelaskan tentang reksadana saham yang mana sih yang paling besar untungnya, oke? Pertama-tama kita cari dulu asetnya, reksadana, terapkan, cari ke bawah dulu, scroll, dulu mana ya? Oh, lihat semuanya aja deh. Bentar. Nah di sini banyak ya, ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, ada juga campuran. Nah yang mau dibahas ini reksadana saham ya guys. Nah jadi di aplikasi peluang ini cuma ada beberapa reksadana saham ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 manajer investasi yang berbeda namanya. Oke, ada Batavia Dana Saham, Syariah, ada BNI AM Index. Yang gue investasiin di sini nih. Ada Sukort Maxifone, dan Sukort lainnya banyak ya, ada Cylinder juga. Oke, kita buka satu-satu cara milihnya nih biar kalian paham. Jadi reksadana saham itu udah gue jelasin, lebih menguntungkan mana saham tuh ada di video sebelumnya, di playlist cari aja. Sekarang kita hanya mengecek gimana sih cara memilih reksadana saham yang untungnya gede. Oke, di sini ada Batavia Dana Saham ya. Di sini ada PT-nya juga, dan minimal pembeliannya itu cuma 10.000. Biaya pembeliannya pasti gratis ya guys, nggak ada biaya fee, semuanya gratis. Nah bang, kalian bisa cek di sini nih, ini disebutnya highlight ya, atau detailnya dari si produk manager ini nih, identitasnya lah ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya, di sini bank penampungnya BCA. Nah imbal hasil 1 tahun ini berarti sebesar 11,33% yang bisa kalian dapatkan di Batavia Dana Saham ini ya guys. Tapi ini cuma acuan, ibaratnya itu acuan rate tahun imbal hasil selama 12 berarti ini riwayat 1 tahun kemarin. Nah, jadi kalau kalian investasi di 1 tahun kemarin, kalian berarti udah dapat untung sebesar dari sekarang nih 11,33% ya. Tinggal dikaliin aja modal kalian ya. Dan ini berarti dia udah menampung dana sebesar 5 triliun. Kalian bisa lihat. Nah, ada max drawdown-nya nih. Ini penurunan selama 1 tahun. Nah, bang kok selama 1 tahun penurunan besar banget, 13,84% ya. Memang. Jadi penurunan ini tuh nggak nentu juga ya guys. Jadi ini nggak ibaratnya setiap tahun tuh penurunannya sebesar 13,84%, berarti itu bakalan rugi dong. Iya rugi. Enggak, jadi gini, dia itu reksadana saham itu hampir kayak saham, tapi bedanya dia agak lebih aman aja ya. Kalau saham kita bisa investasi cuma di satu saham aja, tapi di reksadana saham ini kita bisa investasi dengan modal 10.000 minimal ke berbagai banyak saham ya. Jadi bukan satu aja, jadi itulah yang membuat dia tuh profitnya tuh emang ibaratnya agak aman. Jadi ketika kalian nanti naik nih, ada ibaratnya kalian investasi di sini dan ternyata naik selama 11,33%. Nah kalian kan bisa kalian jual kalau kalian untung jual. Tapi setelah ketika kalian turun juga nggak apa-apa turun, nanti juga dia baik lagi nih. Contohnya seperti ini. Nah ini salah satu grafik aja ya guys. Nah lihat grafik saham itu kayak gini ya. Tuh beda sama reksadana yang lain tuh. Nah ini dalam waktu 3 minggu kalau salah ya. Coba kita lihat lagi 6 minggu 1 hari. Oh ini 3 bulan, ini 6 bulan. Nah 6 bulan ini agak naiknya ya, agak naik. Di sini dia pernah turun di sini, dan di sini juga naiknya 1 tahun kita lihat. Nah berarti ini naik tertinggi di sini nih guys, dan penurunannya sangat anjlok tuh di sini. Tapi kalian bisa cek sendiri ya, dia itu kayaknya lebih nggak kayak kripto ya guys. Jadi penurunnya itu turun emang, tapi nggak berapa lama dia bakalan naiknya lebih tinggi. Emang lebih beresiko ya, tapi untungnya lebih besar guys. Ini termasuk resiko, kita lihat dulu deh. High, tinggi berarti resikonya. Emang reksadana saham itu hampir sama kayak saham, tapi masih resikonya gedean saham ya. Itu kalau Batavia Dana Saham. Nah kalau Batavia Syariah, oh sama aja ya guys perputarannya.
tapi dia lebih kecil modalnya yang ditampung oleh PT Batavia Prosperindo ini ya. Dan di bawah, gue lupa belum nyeritain ini. Jadi alokasi asetnya itu kalau di Batavia Dana Saham Syariah itu ada di kas deposito sebesar 10%, saham hampir 90%-an lah. Nah ini contoh-contohnya. Jadi kalau kalian punya 10.000 nih, berarti 10.000 kalian tinggal dibagiin aja di saham. Beberapa saham ini kalian tinggal klik selengkapnya, bisa cek sendiri, sama kayak yang di atas juga ya nih. Sama juga bisa cek kas deposito dan saham berarti ya. Oke, kita di ke BNI Indeks. Nah, ini tempat gua untuk investasi biasa di sini, tapi di gua tuh dari kemarin tuh lagi error gini guys, nggak bisa beli gitu. Tapi mungkin di kalian bisa cek sendiri ya guys, apakah bisa. Kalau di kalian bisa beli di indeks BNI ini 30 indeks, berarti HP gue yang error. Ibaratnya di gua doang yang error. Makanya lagi belum bisa nih gua buat beli juga percuma gitu. Oke, kita langsung aja ke BNI indeksnya. Nah nih, jadi BNI indeks 30 itu apa bang? Jadi kalian ketika nabung investasi reksadana di indeks 30 ini sebesar berapa? Nggak kelihatan ya, modal 15.000 apa 10.000 tuh. Jadi dibagi ke 30 saham indeks. Nah ini contohnya nih. Itu sih yang bikin gue tertarik, karena dia dibagi beberapa modal kita tuh ditaruh di banyak saham, totalnya 30 saham lah yang berbeda ya. Nah di sini ada expiring investment, kita lihat di sini minimal pembelian 10%, cuman ini agak kecil ya guys ya. Imbal hasil 1 tahunnya cuma 4,3% ya. Keuntungannya paling tertinggi ibaratnya itu cuma 4,3%. Kalau yang tadi kan keuntungan paling tertinggi selama 1 tahun dia sebesar 11%. Wah lebih besar itu ya. Jadi kalian bisa lihat di situ-situnya ya guys. Oke, di Sukort nih, soalnya kayaknya banyak banget orang-orang suka banget investasi di reksadana manajer investasi Sukort ya. Entah itu Sukort investment, Sukort equity, banyak banget. Nggak tahu kenapa ya, karena yang gua lihat banyak banget orang lebih suka di Sukor karena imbal hasilnya yang lebih besar, tapi modalnya juga agak gede ya guys, minimal 100.000, resiko juga tinggi, biayanya juga gratis, tapi lihat untungnya tuh 35% dalam 1 tahun kalian bisa dapetin tingginya gitu, dan maksimal penurunan cuma 8,89%, kecil kan. Iya, jadi kalian tinggal kurangin aja, ibaratnya nih 1 tahun dia cuma turun 8,89%, tapi dia bisa naik sampai 35%. Itu emang sangat besar ya. Berarti di sini Sukort yang besar ya dibandingkan yang lain. Oke, nanti gue pengen investasi di sini deh. Bank penampungnya Bank Mandiri dan lain-lain ya. Oke. Nah, dan untuk alokasi asetnya tetap sama ya di saham. Namanya juga reksadana saham ya. Lebih banyak ke saham dibandingkan ke kas atau deposito. Nah ini saham-saham yang bakalan kalian terima, ibaratnya modal kalian bakal ditanam di beberapa saham ini nih di Top Holdings. Kalian tinggal selengkapnya, klik selengkapnya aja. Kalau Sukort investment maximum, dua-duanya sama-sama lagi hijau ya. Nggak lihat. Oh di sini minimal pembelian sampai 100.000, cuman untuk imbal hasil setahun keuntungannya itu kecil ya. Ya lebih besar yang tadi ya. Kita lihat deh, ini kan 26,45% ya. Kalau yang fund berapa sih? Kita lihat, 35, lebih besaran si fund ya, equity fund berarti ya. Nanti mungkin gue bakalan coba nabung investasi di saham yang Sukor si equity ya. Ngumpulin di situ. Oke, di sini malah hasilnya cuma 26,45%. Oke. Di sini ada Sailendra nih, tempat gue investasi juga, modal 100.000. Wah keuntungannya kecil ya kalau saham ya di Sailendra, tapi kalau di reksadana biasa campuran atau tetap, pendapatan tetap, itu besar keuntungannya. Nanti bisa cek sendiri. Cuman di sini resiko cukup tinggi. Bank Mandiri imbasnya 1 tahun 2,5% ya, dan penurun 5,5%. Dan di sini alokasi asetnya itu diinvestasinya di kas deposito sebesar 6% dan di saham 94%. Nah, ini bawah-bawah yang duit kalian bakalan diinvestasiin di salah satu saham-saham ini nih. Ada BCA, Astra, Bank Mandiri, dan BNI. Banyak lagi ya, kalian tinggal lihat selengkapnya atau bisa juga cek klik di sini nih.
atau ini secara detailnya. Oke, di sini reksadana campuran. Jadi kalau gue rekomendasiin untuk kalian mau reksadana saham nih. Jadi gini ya, ketika yang belum paham nih, reksadana saham itu sama-sama beda. Kalau saham kita memilih dengan manual, kita juga memantau marketnya dengan manual, keuntungannya juga tergantung kita, ya kan? Kita juga harus cek market dan lain-lain lah, sama kayak trading crypto. Tapi kalau di reksadana saham ini enggak gitu caranya. Dia itu kita tuh udah punya ibaratnya udah punya karyawan sendiri di reksadana saham ini. Kita tinggal taruh aja duit kita, modal kita, biarin si manajer investasi yang salah satu ini nih yang bisa kalian pilih tuh yang menjalankan keuangan kalian. Jadi kalian masih bisa kerja, masih bisa bisnis, ada urusan lain juga masih bisa ya kan. Jadi uang kalian tetap bekerja, kalian juga bisa menghasilkan uang. Jadi ada dua hal yang menghasilkan uang nih. Uang kalian yang kalian susah payah dapat dari hasil kerja keras kalian, dia menghasilkan uang lagi, dan tubuh fisik kalian, otak kalian juga menghasilkan uang. Jadi ada dua ya. Jadi lumayan lah ya. Kalian tidur dapat uang, kalian bangun dapat uang, makan dapat uang, lebih berak dapat uang. Oke, kita lanjut aja deh ya. Jadi itu secara gampangnya tentang reksadana saham. Nah, jadi di antara ini yang kita dapat rekomendasiin, yang nanti gue mau beli juga mungkin di Sukor Investment ya. Di sini untungnya lebih besar ya guys, lihat. Tapi di sini bank kustodiannya HSBC dan bank penampungnya Bank Mandiri ya. Dan dana yang diterimanya itu 2,25 triliun. Berarti dananya masih banyak yang di Batavia Dana Saham. Nah, yang bank penampungnya lihat imbasnya 1 tahun 11,3%. Tapi nanti kita gali informasi dulu nih, mana yang lebih kedepannya, tahun kedepannya itu lebih berkembang ya. Ini kan cuma riwayat sesaat doang nih. Nah, berarti ada 2 kriteria nih yang gue perhatiin ya. Ada Batavia Dana Saham sama Sukor Investment Equity Fund ya. Jadi 2 ini yang bakalan gue cek lagi nanti ya ke depannya, apakah gue pilih yang ini atau investasi di Batavia. Oke. Di sini kalau kalian masih ada yang nggak ngerti tentang reksadana saham ya, kalian tinggal tanyain aja, kita sama-sama belajar kok di sini. Atau bisa DM IG gue di Henry G, linknya ada di deskripsi pastinya ya. Jadi ini tuh jangan terpatok sama riwayat ke belakangnya ya, kalian juga harus nyari informasi juga. Banyak kok sekarang, udah banyak informasi di Google juga ada, Google di Instagram juga ada tentang reksadana saham ya guys, pastinya. Nih, jadi kalau kalian ada uang lebih nih, uang nganggur lah ya, uang dingin, ketika uang kalian kan udah trading nih, investasi di tempat lain dan lain-lain, masih ada uang lebih nih yang ibaratnya nggak tahu buat apa ya kan, kalian tinggal nabung aja di reksadana saham ini ya, menurut gue aman ya 100% karena udah berizin pastinya. Oke? Mungkin itu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian tentang reksadana saham secara singkatnya ya. Kalau kalian masih ada yang mengerti, seperti biasa, terima kasih udah nonton video-video gue. Pokoknya thanks banget ya udah selalu dukung gue. Mudah-mudahan gue tetap bisa bikin konten terus dan sehat selalu. Pasti sampai jumpa di next video.